Salve fratres, pasca yang berjalan atau iman yang tergelincir. Ada satu ironi yang terlalu sering luput disadari. Mereka yang paling lantang menolak tradisi manusia justru paling rajin menciptakan tradisinya sendiri tanpa sadar, tanpa fondasi, tanpa pertanggungjawaban teologis yang memadai. Pawai Paskah di Kupang adalah contoh telanjang dari gejala ini. Di satu sisi, simbol Katolik dituding sebagai berhala karena dianggap tambahan. Di sisi lain, obor dinyalakan, kostum dipakai, drama dipentaskan, jalanan dijadikan altar alternatif. Pertanyaannya sederhana dan tidak bisa dihindari. Kalau iman harus tunduk ketat pada kitab suci, di mana ayat yang memerintahkan parade massal sebagai bentuk pewartaan? Kalau tidak ada, maka yang sedang berlangsung bukan kembali ke Injil, melainkan produksi simbol baru yang dilegitimasi oleh selera zaman. Masalahnya bukan pada berjalan beramai-ramai, masalahnya adalah apa yang diam-diam bergeser ketika itu menjadi pusat. Paskah dalam tradisi iman tidak pernah dimaksudkan sebagai tontonan publik, melainkan partisipasi dalam misteri. Kematian dan kebangkitan Kristus yang menyentuh realitas terdalam manusia. Ketika itu dipindahkan ke panggung jalanan, lengkap dengan efek visual dan dramaturgi, maka yang berubah bukan sekedar medium, tetapi modus keberimanan itu sendiri. Orang tidak lagi masuk ke dalam misteri, melainkan berdiri di luar, menatap, mengapresiasi, lalu pulang dengan kesan, bukan pertobatan. Dari partisipatio menjadi spektakel, dari realitas menjadi representasi, dan iman yang direduksi menjadi representasi, cepat atau lambat akan kehilangan daya ontologisnya. Dia tidak lagi mengubah hidup, hanya mengisi kalender acara. Di sini inkonsistensi reformasi tampil tanpa penutup. Prinsip sola scriptura dimaksudkan untuk menertibkan iman dari tambahan manusia, tapi dalam praktek sering berubah menjadi lisensi kreatif tanpa batas. Selama terasa rohani dan diterima publik, dia dianggap sah. Ini bukan reformasi, ini improvisasi teologis. Nah, lebih dalam lagi, ini mencerminkan problem filosofis yang lama, nominalisme. Ketika simbol tidak lagi dipahami sebagai partisipasi dalam realitas, sebagaimana dalam tradisi sakramental, tetapi hanya sebagai tanda buatan manusia, maka apapun bisa dijadikan alat, termasuk pawai. Ironinya, mereka menolak simbol yang diyakini menghadirkan, tetapi dengan tenang menciptakan simbol yang sekedar menunjukkan. Hasilnya jelas, dari sakramentalitas ke estetika, dari rahmat ke impresi. Pembelaan klasiknya berbunyi manis, kontekstualisasi Injil, marturia, kesaksian publik. Kata-kata yang benar tetapi sering dipakai untuk menutupi kenyataan yang lebih sederhana. Injil sedang dipoles agar enak ditonton. Ukurannya pun bergeser, bukan lagi kesetiaan pada misteri salib, melainkan seberapa meriah, seberapa viral, seberapa banyak yang hadir. Di titik ini, Paskah tidak lagi menjadi peristiwa keselamatan, melainkan event sosial religius. Dia bisa berkolaborasi dengan kekuasaan, memobilisasi massa, bahkan menjadi identitas publik. Semua itu tampak hidup, tetapi justru mengaburkan yang paling esensial, bahwa Paskah bukan tentang tampil di depan banyak orang, melainkan tentang mati bersama Kristus agar bangkit dalam Dia. Nah, kritik terhadap pawai bukanlah alergi terhadap ekspresi, melainkan penolakan terhadap reduksi. Gereja sepanjang sejarah mengenal prosesi, tetapi prosesi itu berakar pada liturgi, bukan menggantikannya. Dia menunjuk ke misteri, bukan mengambil alih pusatnya. Ketika urutan ini dibalik, maka yang tersisa adalah kulit tanpa isi, dan iman yang hidup dari kulit cepat atau lambat akan kering. Maka perlu dikatakan tanpa hiasan, kalau Paskah lebih diingat sebagai parade daripada sebagai misteri yang mengubah hidup, maka ada yang salah, bukan pada langkah kaki di jalanan, tetapi pada arah hati yang sudah kehilangan pusatnya. Keep calm and stay away from potas.